Yazid Bustami Al-Mubarak, 20 tahun, Universitas Mataram. Assalamualaikum. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi anak-anak. Pagi Pak Guru. Bagaimana kabarnya hari ini? Baik Pak Guru. Sepertinya masih kurang semangat. Kalau Pak Guru bilang bagaimana kabarnya hari ini, maka jawabnya adalah Alhamdulillah, luar biasa, Allahu Akbar. Bagaimana kabarnya hari ini? Alhamdulillah, luar biasa, Allahu Akbar. Nah, sebelum kita mulai belajar, terlebih dahulu kita berdoa ya. Silakan salah satu dari antara kalian memimpin doa. Siapa Ziad atau ya silakan Ziad pimpin doa. Untuk memulai kegiatan pembelajaran kita, mari kita berdoa di dalam hati. Berdoa dimulai. Selesai. Nah, baik. Pertama materi kita adalah yaitu tema 1 pada subtema 2 dan pada pembelajaran pertama. Yang pertama adalah di sini Pak Guru akan membawa gambar hewan ya. Nah, di sini Pak Guru sudah siapkan gambar hewan. Yang pertama adalah apakah kalian tahu hewan apa ini? Siapa yang tahu? Ya, apa? Gajah. Betul, ya, gajah. Gajah Pak. Kemudian siapa yang bisa bagaimana cara perkembangbiakannya? Melahirkan. Apa? Melahirkan. Ya, Beranak. ya, jadi pelajaran kita hari ini adalah tentang perkembangbiakan hewan dan mencari dan menemukan ide pokok dari teks bacaan tentang bebek ya. Dimana pada hari ini kita akan belajar 2 mata pelajaran. Yang pertama adalah bahasa Indonesia dan IPA ya. Nah, baik. Tujuan pembelajaran kita pada hari ini yaitu yang bahasa Indonesia. Yang pertama adalah dan teks bacaan, siswa mampu mengidentifikasi atau menemukan ide pokok ya. Kemudian setelah menemukan ide pokok, siswa mampu menyebutkan ide pokok tersebut ya. Kemudian setelah menyebutkan ide pokok tersebut, siswa mampu mengembangkan dari ide pokok tersebut, dan kemudian setelah mengembangkannya ya siswa mampu menunjukkan ide pokok tersebut. Nah, kemudian dalam tujuan pembelajaran IPA yaitu yang pertama dengan teks bacaan ya, siswa mengetahui perkembangbiakan hewan. Kemudian setelah mengetahui perkembangan hewan ya, siswa mampu mengidentifikasi cara perkembangbiakan hewan. Kemudian yang ketiga adalah yaitu setelah mengidentifikasi cara perkembangbiakan hewan ya, siswa mampu membuat laporan hasil dari tentang perkembangbiakan hewan, dan kemudian setelah itu siswa mampu menunjukkan salah satu cara perkembangbiakan hewan. Nah, sebelumnya Pak Guru akan bagikan dulu teks bacaannya. Baik, Pak Guru sudah bagikan itu teks bacaannya. Silakan disimak. Nanti Pak Guru bacakan. Di situ ada judulnya yaitu bebek ya. Jadi bebek adalah unggas yang hidup di darat
namun menyukai perairan. Ya, bebek ini penduduk Indonesia ya banyak memanfaatkan daging dan telur bebek ini untuk kebutuhannya sehari-hari. Bulu bebek tidak pernah basah meskipun ia berenang dan menyelam. Ya, tidak basah karena bulunya ini termasuk kelenjar minyak. Kemudian lapisan minyak ini berguna untuk membuat suhu tubuh bebek tetap hangat di malam hari. Ya, nanti tugasnya adalah kalian mencari ide pokok ya dari teks bacaan tersebut. Ya, kemudian kita ke materi tentang perkembangbiakan hewan. Ya, silakan disimak pada bacaan di bawahnya. Di sana yaitu ada perkembangbiakan yang disebut dengan ovipar dan vivipar. Ya, silakan dibaca. Ya, coba silakan dibaca ini. Wafik, silakan dibaca. Jadi pada ovipar, hewan yang berkembang biak dengan cara bertelur disebut ovipar. Contohnya ayam dan jenis burung lainnya. Jadi Sudah, Pak. Ya, tepat sekali ya Wafik. Kemudian perkembangbiakan selanjutnya yaitu ada di sini vivipar. Silakan dibaca. Saya itu? Pak Guru. Ya, silakan Wiwi. Jadi selain bertelur, ada juga hewan yang berkembang biak dengan cara melahirkan. Sapi, kucing, dan gajah adalah contoh hewan yang berkembang biak dengan cara melahirkan. Sudah Pak Guru. Di stop makanya langsung. Ya, baik. Sebelum kita mengerjakan tugas yang tadi itu, Pak Guru akan memberikan penguatannya berupa nanti di layar PPT ya. Silakan disimak nanti. Ya, baik, silakan diperhatikan anak-anak. Pak Guru akan tampilkan media PPT ya untuk penguatan kita pembelajaran hari ini. Ya, silakan ditunggu sebentar. Ya, silakan diperhatikan ya anak-anak. Nah, jadi penguatan kita hari ini ya masih di tema 1, selamatkan makhluk hidup ya. Subtema 2, hewan adalah sahabatku. Nah, yang pertama itu terkait dengan perkembangbiakan hewan ya anak-anak. Jadi perkembangbiakan hewan ya ini untuk melestarikan jenisnya ya. Berikut adalah cara perkembangbiakan hewan. Ya, jadi sebelumnya kita sudah bahas yaitu terkait cara perkembangbiakan hewan. Nah, di sini ada 3 cara. Yang pertama yaitu cara bertelur ya atau disebut dengan ovipar ya. Kemudian yang kedua yaitu ada cara melahirkan ya, atau yang disebut dengan vivipar. Ya, yang kemudian yang ketiga yaitu ada cara bertelur yang kemudian melahirkan ya atau disebut dengan ovovivipar. Nah, anak-anak kemudian kita akan membahas itu bagaimana sih ciri-ciri hewan petelur. Ya, di sini sudah ada gambar burung ya yang sedang mengerami telurnya ya anak-anak. Ya, jadi hewan-hewan petelur ini memiliki beberapa ciri. Yang pertama yaitu tidak memiliki daun telinga ya. Jadi anak-anak perhatikan ini burung ini tidak memiliki daun telinga ya. Kemudian dia mengerami telurnya. Ya, ini dia telurnya anak-anak. Ya, ini adalah dia contohnya yaitu ada burung, ikan, reptilia, dan katak. Nah, kemudian kita akan yaitu mengetahui ciri-ciri hewan yang melahirkan. Nah, hewan yang melahirkan memiliki beberapa ciri-ciri. Yang pertama yaitu memiliki daun telinga ya anak-anak. Ya, ini dia gambar kelinci ya, yaitu memiliki daun telinga. Ya, kemudian
ciri berikutnya yaitu tubuhnya yaitu memiliki yaitu yang ditutupi rambut. Ya, jadi tubuh kelincinya ditutupi ada rambut. Nah, contoh hewan yang melahirkan lainnya yaitu ada sapi, kucing, kambing, lumba-lumba, dan landak. Nah, kemudian anak-anak kita akan mengetahui perkembangbiakan dan cara bertelur yang kemudian beranak melahirkan, ya, atau yang disebut dengan opopipipar. Nah, hewan-hewan yang bertelur yang kemudian melahirkan ini yaitu tidak memiliki ciri-ciri secara khusus, ya. Contohnya yaitu ada ikan hiu, kuda laut, dan platypus. Nah, ini adalah gambar kuda laut ya anak-anak. Nah, kemudian kita akan membahas yaitu menemukan ide pokok dalam teks laporan. Nah, ide pokok sendiri adalah gagasan atau masalah utama yang dibahas dalam sebuah paragraf. Nah, ide pokok pada umumnya terdapat pada kalimat utama. Nah, saat mendengarkan laporan secara lisan, ya, kalian dengarkan secara seksama, ya, agar kalian dapat menemukan ide pokok dan isi laporan dan jelas. Nah, kemudian kita kembali untuk menemukan ide pokok dari teks laporan berikut. Nah, teks laporan ini sudah Pak Guru taruhkan di LKPD-nya, ya. Jadi nanti kalian tugasnya yaitu menemukan ide pokok dari teks laporan ini. Ya, jadi kita baca bersama terlebih dahulu, ya. Tolong diperhatikan itu. Ya. Nah, silakan diperhatikan anak-anak, kita baca secara bersama. Yaitu hiu martil oleh masyarakat Indonesia merupakan ikan hiu yang hidupnya berkeliling di perairan laut tropis dan hangat. Nah, bentuk kepala hiu ini memang seperti martil, ya. Jadi perhatikan Pak kepalanya, ya. Bentuk kepalanya memang seperti martil, ya, sehingga membantu mereka membelokkan badannya dan benar. Nah, hewan ini berproduksi dan cara melahirkan, ya, seperti mamalia. Namun bedanya jika anak hiu martil setelah dilahirkan, dia ditinggalkan untuk mengurus dirinya sendiri. Nah, jadi jika hiu martil ini melahirkan anak, ya jadi anaknya ditinggalkan sendiri untuk mengurus dirinya sendiri, ya. Nah, kemudian kita akan membahas yaitu perkembangbiakan hewan. Ya, kita akan menjelaskan kembali perkembangbiakan hewan. Di sini yang pertama perkembangbiakan secara pipipar, ya, atau melahirkan, ya. Jadi embrionya, ya, yaitu tumbuh di dalam tubuh rahim dari induknya. Jadi calon anaknya tumbuh di rahim dari seorang induk. Ya. Kemudian perkembangbiakan secara opipar, yaitu dan cara bertelur. Nah, embrionya atau calon individu baru tumbuh di dalam telur. Ya, jadi di sini dalam induk ini anak-anak, ya, ada telurnya di dalam, ya. Kemudian perkembangbiakan secara opopipar. Nah, perkembangbiakan secara opopipar atau bertelur yang kemudian melahirkan ini yaitu embrionya tumbuh di dalam telur yang disimpan di dalam tubuh induknya. Setelah menetas, individu baru akan dikeluarkan dari tubuh induknya dan secara melahirkan. Nah, jadi anak-anak di dalam tubuh induk ini ada telur, ya, yang kemudian telur ini akan menetas dan kemudian akan dilahirkan oleh induk ini, ya. Itu anak-anak. Nah, kemudian kita akan menemukan fakta dan ide pokok dalam teks laporan. Nah, kita ketahui dulu nih, ya anak-anak, yaitu teks laporan ini memuat informasi penting yang disajikan dalam bentuk fakta atau data. Nah, kalian dapat membuat pertanyaan menggunakan kata apa, di mana, kapan, dan siapa, mengapa, dan bagaimana, ya, untuk mencari tahu fakta yang ada dalam teks laporan. Kemudian, ya, selanjutnya kita akan menyimpulkan berdasarkan informasi penting teks laporan. Ya, jadi Pak Guru sudah taruhkan juga di LKPD-nya yaitu untuk menyimpulkan teks laporan tersebut, ya. Jadi tugasnya adalah kalian menemukan ide pokok dari teks hiu martil tersebut dan menyimpulkan teks laporannya, ya. Jadi yang pertama caranya yaitu kalian membaca teks secara keseluruhan terlebih dahulu, ya. Jadi setelah itu kalian temukan informasi penting yang terdapat dalam teks tersebut dan buatlah simpulan, ya. Buatlah simpulan berdasarkan informasi penting. Nah, ini dia penguatan kita, ya, terkait materinya, anak. Nah, baik. Setelah penjelasan yang tadi, ya, apakah ada yang berani menjawab soal pertama? Soal pertama adalah bisa menemukan ide pokok dari paragraf pertama. Ayo, siapa yang bisa? Ziad, Yuli, Eti, Wahida, siapa? Ya, Wahida, silakan.
pokok paragraf pertama. Jadi, ide pokok paragraf pertama di sini adalah bebek adalah unggas yang hidup di darat, tetapi menyukai perairan. Penduduk Indonesia banyak memanfaatkan daging dan telur bebek untuk kebutuhan sehari-hari. Baik, betul sekali ya. Silakan tepuk tangan untuk teman-temannya. Nah, kemudian yang soal kedua tentang bisa menemukan ide pokok paragraf kedua, silakan yang berani menjawab ke depan. Ya baik, karena nggak ada emo, saya tunjuk aja ya. Ya silakan Ziad maju untuk membaca jawaban kedua. Kedua. Untuk jawaban yang kedua, yaitu bulu bebek tidak pernah basah meskipun ia berenang dan menyelam. Hal itu karena bulunya memiliki kelenjar minyak. Ya, tepat sekali ya. Silakan tepuk tangan teman-temannya. Nah, baik, untuk sebagai evaluasi kita pada pertemuan hari ini, ya silakan kalian tugasnya adalah mencari hewan di sekitar, ya cukup 5 hewan saja, dan kemudian kalian menentukan perkembangbiakan hewan tersebut apakah ovipar dan vivipar. Nah, untuk pertemuan kita hari ini kita cukupkan terlebih dulu, ya. Marilah kita sama-sama berdoa yang akan dipimpin oleh ketua kelas. Silakan Ziad dipimpin. Untuk mengakhiri pembelajaran kita hari ini, mari kita berdoa di dalam hati. Berdoa dimulai. Selesai. Baik, Pak Guru cukupkan pertemuan kita hari ini. Sekian dan lebih dan kurangnya mohon maaf. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ya, hati-hati ya anaknya.